Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nafil Akbar selaku dosen pembimbing mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana masih memberikan kita kesehatan, rahmat dan hidayahnya sampai saat ini. Yang kedua, sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa ilmu pengetahuan dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang ini. Baiklah, di sini saya Indah Ika Oktaviani, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malam akan menjelaskan mengenai kaidah ghairu asasiyah, yakni kaidah al-kharaj bid-dhaman. Sebelumnya, saya akan mengulang sedikit dari pengertian kaidah ghairu asasiyah. Kaidah ghairu asasiyah yakni kaidah-kaidah umum fikih yang ruang lingkup dan cakupannya itu sangat luas. Dan kaidah ini berlaku pada berbagai cabang hukum ilmu fikih. Kaidah ghairu asasiyah memiliki beberapa kaidah di dalamnya, yakni salah satunya yang akan kita bahas kaidah al-kharaj bid-dhaman, yang artinya adalah keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian. Apa maksud dari kaidah tersebut? Yakni maksud dari kaidah tersebut adalah orang yang berhak mendapatkan keuntungan, maka dia juga berhak untuk menanggung resiko kerugian yang akan didapatnya. Contohnya yaitu seperti penjual buah. Penjual buah itu jika buahnya laku banyak, maka penjual tersebut akan mendapatkan keuntungan. Namun jika buahnya tidak laku atau banyak yang rusak, maka penjual tersebut harus menanggung kerugian. Inilah yang dimaksud dari kaidah tersebut, bahwa seseorang tersebut dapat mendapatkan keuntungan, akan tetapi juga harus menanggung resiko kerugian yang akan didapatnya. Menurut Ajazuli, arti asal al-kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan, baik manfaatnya itu berupa benda atau sebuah pekerjaan. Seperti contohnya, pohon mengeluarkan buah, terus binatang itu mengeluarkan susu. Dan ad-dhaman yaitu artinya ganti rugi. Jadi maksud dari penjelasan tersebut bahwa seseorang itu dapat mendapatkan manfaat, namun juga akan mendapatkan kerugian. Contoh dalam kitab fikih, yakni seorang binatang itu dikembalikan ke pembelinya oleh pembelinya dengan alasan karena hewan tersebut cacat. Dan oleh sebab itu, maka si penjual hewan tersebut tidak dapat meminta bayaran atas penggunaan hewan tersebut karena penggunaan binatang tersebut sudah menjadi hak pembeli tersebut. Contoh yang relevan pada saat ini yaitu adanya garansi pada pembelian alat-alat elektronik. Selanjutnya yakni dalil atau dasar kaidah al-kharaj bid-dhaman, yaitu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Aisyah radhiyallahu an, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki menjual budak laki-lakinya, maka budak itu harus bermukim di tempat pembeli budak tersebut. Dan suatu ketika si pembeli tersebut menemukan cacat pada budak yang dia beli dan kemudian melaporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad mengutus si pembeli budak tersebut untuk mengembalikan budaknya kepada si penjual. Akan tetapi si penjual kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, si pembeli tersebut telah menggunakan manfaat dari budakku tersebut, maka apakah tidak ada timbal balik atau pengembalian bayaran terhadap budak yang telah digunakan? Dan Rasulullah menjawab bahwasanya hak mendapatkan hasil itu disebabkan keharusan untuk mengganti kerugian.
Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwasanya si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan budak tersebut karena penggunaan budak tersebut adalah hak bagi si pembeli. Selanjutnya yakni syarat kaidah yang berlaku di atas jika si pemilik itu benar-benar memiliki dan memegang kendali atas barang tersebut. Namun, jika barang tersebut tidak berada di tangan orang yang memiliki atau memegang hak pada barang tersebut, maka si pemilik itu tidak pantas untuk mendapat keuntungan dari barang tersebut. Dijelaskan dalam kitab Al-Qawaid wa Dawabit Al-Fiqhiyah halaman 258 mengatakan bahwa ad-dhamana bil kharaji fa innama huwa fima utfiqa milka wa yadan wa amma idza kana milku li syakhsin wal yadu li akhar faqad yakunul kharaju lil maliki wat dhamanu 'alal qabidi, yang artinya bahasanya orang yang menanggung kerugian ialah orang yang berhak mendapatkan keuntungan. Namun, jika dia memiliki sekaligus memegang benda tersebut, maka orang tersebut berhak mendapatkan keuntungan dan kerugian pada benda yang didapat. Jadi, dalam syarat tersebut ialah orang yang berhak mendapatkan keuntungan dan kerugian ialah orang yang memiliki hak atas penggunaan dan kepemilikan barang tersebut. Jika orang tersebut tidak memiliki hak atas penggunaan dan kepemilikannya, maka orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian. Selanjutnya yaitu adalah penerapan dari kaidah al-kharaj bidhaman. Yang pertama yaitu dalam akad mudharabah. Jika dalam akad mudharabah itu terdapat dua pihak, yakni pihak pemodal dan pihak pelaku usaha. Jika sama-sama mendapat untung, maka pihak pelaku dan pihak pemodal harus sama-sama menanggung rugi. Jika pelaku usaha sudah mendapatkan rugi karena usahanya gagal, maka si pemodal juga mendapatkan rugi karena tidak adanya kembalian modal yang dia keluarkan. Yang kedua, yakni pada masalah reseller atau retailer yang memajang barang di toko online. Jika reseller tersebut tidak menanggung resiko sama sekali dalam pengiriman barang oleh dropshipper, maka transaksi itu bermasalah. Karena kalau ia berani meraup untung, maka ia juga harus berani menanggung kerugian. Yang selanjutnya itu masalah transaksi riba, yakni simpan pinjam yang menarik keuntungan. Jika pihak kreditur dalam posisi aman hanya mau uangnya kembali, maka pihak kreditur tersebut harus juga mau menanggung resiko apabila si peminjamnya ini adalah termasuk orang yang susah, di mana resikonya yaitu pengembalian uang yang dipinjam itu akan terlambat masa temponya. Yang keempat yakni orang yang memanfaatkan harta curian untuk investasi, maka orang tersebut berhak mendapatkan 50% dari keuntungan investasi harta yang dia investasikan, dan 50% lagi diberikan kepada pemilik harta sebenarnya. Namun jika investasi itu berakhir rugi, maka dia juga yang harus menanggung kerugiannya. Yang kelima yaitu penerapannya orang yang menggunakan modal usaha dari peminjaman bank atau koperasi, maka ketika usahanya bangkrut, itu dia harus menanggung resiko kerugian dari kebangkrutan usaha yang dia kelola, bukan dari pihak bank yang meminjami dana untuk modal usahanya. Itulah beberapa penerapan dari kaidah al-kharaj bidhaman yang sering terjadi di masyarakat. Kesimpulannya yakni bahwa pada kaidah al-kharaj bidhaman ini, orang yang mendapatkan keuntungan juga harus siap untuk mendapatkan kerugian. Dan juga ada beberapa syarat tadi yang sudah dijelaskan bahwasanya orang yang berhak untuk mendapatkan keuntungan itu juga harus siap atau berhak mendapatkan kerugian dari usaha yang dikelola.
Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya